Oke, yuhu, kembali lagi di channel Goderi Project. Dan melanjutkan video sebelumnya yang membahas eksponen perpangkatan. Dan kita sudah mempelajari dari video pertama, itu sudah dapat 6 rumus. Kita rekap dulu. Jadi yang pertama gue kasih rumusnya itu adalah rumus pokok A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Oke, masih ingat kan? Lalu yang kedua adalah penurunannya. Itu A pangkat A pangkat N dikali B pangkat N. Itu bisa ditulis jadi A kali B dipangkatin N. Lalu yang ketiga, turunannya lagi, penurunannya. Kalau ada A pangkat N dipangkatin M, itu bisa ditulis A pangkat N dikali M. Lalu berikutnya, gua kasih rumus pokok yang kedua, berarti yang keempat. Oh, enggak. Masih ada lagi sebelum itunya lupa. Yang keempat masih penurunannya lagi. Kalau ada A pangkat N dibagi B pangkat N, itu bisa ditulis jadi A per B dipangkatin N. Seperti ini. Nah, berikutnya baru penurunan rumus pokok yang keduanya. Warna apa ini? Warna biru dong. Nah, masuk ke nomor 5. Rumus pokoknya itu ngapain ada panah ya? Oke, rumus pokoknya yang kedua itu adalah A pangkat N dibagi A pangkat M, itu sama dengan bisa ditulis jadi A pangkat N dikurang M. Jadi kalau rumus pokok yang pertama, kalau perkalian pangkatnya dijumlah, rumus pokok yang kedua atau rumus kelima di sini, kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurangin, tapi dengan syarat basisnya harus sama. Lalu penurunannya, rumus nomor 6 itu A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, dan kita sudah mempelajari 6 rumus. Dan sekarang kita mau masuk ke rumus yang ke-7. Seperti apa rumus yang ke-7? Oke. Untuk yang baru datang, pertama kali lihat video ini, kalau mau tahu ini ngedapetinnya kayak gimana, kok bisa rumusnya kayak gini, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan cuma ngafal. Ini ada penjelasannya, penjelasan logisnya. Silahkan cek di video gue yang sebelumnya. Di situ ada penjelasannya masing-masing setiap rumus. Cek aja. Oke. Dan sekarang gua hapus dulu ininya. Dan kita masuk buat nyari rumus nomor 7. Yang tadi harusnya nyesot dihapus yang ininya ya. Ya udahlah. Oke. Di video sebelumnya yang paling terakhir sebelum video ini, itu kan kita ngedapetin A pangkat 0 itu sama dengan 1. Rumus A pangkat 0 sama dengan 1. Dan ini pembuktiannya itu kita kan pakai penjabaran biasa ya. Yang 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Jangan di sini. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lalu ada salah lagi. Kesinian dikit lah. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Lalu 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Dan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, kan pembuktiannya kemarin itu di video sebelumnya kita bacanya ke atas. Kalau misalkan ke atas, berarti ini kan dari 16 ke 8 ke 4 ke 2, dan dia itu
selalu dibagi 2. Makanya pada saat 2 di sini pangkat 0, 2 dibagi 2 dapat 1. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita taikin lagi? Jadi ini kan 4, 3, 2, 1, 0. Lalu ke atas lagi 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 berapa? Caranya sama. Karena kita bacanya ke atas, ngeliatnya ke atas nih, dari bawah ke atas, berarti makin kecil dong. 16, 8, 4, 2, 1. Dan dia itu selalu dibagi 2. Berarti kalau ini angka sebelumnya 1, kita bagiin 2, jadinya setengah. Berarti 2 pangkat min 1 itu sama dengan setengah. Gini. Lalu berikutnya, kalau misalnya kita taikin lagi, jadi 2 pangkat min 2. Sebelahnya aja ya. Sini kita naikin lagi 2 pangkat min 2. Berarti kan angka sebelumnya si setengah ya, dibagi 2. Berarti setengah dibagi 2. Setengah bagi 2. Ingat pelajaran SMP, bawahnya ini jadiin 2/1. Artinya sama dengan setengah, lalu dia naik ke atas, berarti dibalik. Kali setengah. Setengah kali setengah sama dengan 1/4. Berarti 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/4. 2 pangkat min 2, 1/4. Lalu kita coba taikin lagi, sekali lagi 2 pangkat min 3. Artinya angka sebelumnya 1/4 dibagi 2 lagi. Berarti 1/4 dibagi 2. Jadiin 2/1 lagi. Jadi sama dengan 1/4 dikali 1/2 sama dengan 1/8. Yang artinya 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/8. Nah, sekarang gue hapus dulu di sini. Bagian sini aja. Ini gue hapus. Belum dipencet delete-nya. Nah, sekarang gue hapus. Nah, bisa dilihat di sini kesimpulannya tadi itu, biar terang. 2 pangkat min 1 itu sama dengan setengah. 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/4. Dan 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/8. Sekarang 4 ini yang 1/4. 1/4 itu kan bisa diubah ya bentuknya. 4 itu kan sama aja 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Maka ini bisa kita tulis jadi 1/2 pangkat 2. Lalu 2 ini setengah. 1/2. 2-nya ini kan nggak ketulis ya pangkatnya. Kalau misalkan pangkatnya nggak ketulis, artinya pangkat 1. Berarti sama aja 1/2 pangkat 1. Lalu 1/8 itu bisa ditulis 1/2 pangkat 3. Nah, sekarang lihat hubungannya. Di sini pangkatnya negatif, di sini pangkatnya positif. Ini pangkatnya negatif, ini pangkatnya positif. Pangkat negatif, pangkat positif. Angkanya sama. Angka pangkatnya, pangkat itu sama. Tapi beda tandanya. Kalau tandanya di sini negatif, di sini jadinya positif, tapi bentuknya berubah jadi 1/. Yang artinya ini bisa disimpulkan kalau pangkatnya negatif, misal 2 pangkat n min n, itu bisa ditulis jadi 1/2 pangkat n.
angkanya sama tapi tandanya beda, jadiin 1/per. Yang berarti kalau kita tulis dalam bentuk rumus, itu jadinya A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Gitu. Nah, jadi kita dapat deh rumus berikutnya atau rumus ke-7. Nih, rumus ke-7. Kalau pangkatnya negatif, itu bisa diubah jadi 1/per. Dan pangkatnya berubah jadi positif. Jadi misal, kalau ada 3 pangkat min 3, ya udah, berarti jadinya berdasarkan rumus di sini 1/3 pangkat 3. Minnya di sini, angka min, tanda minnya itu berubah jadi 1/per. Selalu 1/per. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada kesalahan tolong dikoreksi. Sekian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan mungkin sepertinya ini udah rumus terakhir. Dan mungkin di video berikutnya kita bakal ngebahas beberapa soal tentang perpangkatan. Oke, sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.